Alvin Lim resmi dilaporkan oleh Pratiwi Novianti ke polisi atas tuduhan yang dilontarkannya di tengah kisruh donasi Agus sudah membaik. Diketahui sosok Alvin Lim muncul di tengah polemik donasi Agus dan menyatakan akan berada di pihak Agus untuk membantunya. Namun di saat Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus dan Denny Sumargo penyelenggara donasi sudah berdamai, Alvin Lim justru menuduh Novi sebagai wanita penghibur hingga penjual narkoboy. Tudingan yang terus-menerus dilontarkan itu membuat Novi akhirnya terpaksa mengambil tindakan untuk melaporkan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Alvin Lim menanggapi dirinya yang dilaporkan oleh Novi ke polisi atas tuduhan yang terus dilontarkannya tanpa data. Alvin Lim mengaku tidak takut dengan laporan Novi. Menurutnya, dirinya tidak akan gentar untuk tetap melaporkan Novi ke polisi. Ia mengatakan tidak perlu takut dan menuding Novi hanya mengandalkan bermain menggunakan media sosial untuk menyerang seseorang dan menggiring opini. Menurutnya, Novi tidak akan bisa melawannya dan timnya. Ia tidak akan banyak berbicara karena menyerahkan semuanya kepada polisi. Alvin Lim mengungkapkan sebelum melaporkan Novi ke polisi, ia meminta Novi untuk meminta maaf dan mengakui semua tuduhan darinya. Jika tidak, Alvin Lim hanya mengandalkan hukum yang berjalan. Novi yang didukung oleh Hotman Paris itu pun tidak membuat Alvin Lim takut. Bahkan, ia menantang pengacara kondang tersebut untuk melawannya. Pasalnya, Alvin Lim mengatakan bahwa Hotman Paris tidak mengerti terkait hukum pidana, sehingga ia juga tidak akan takut meski ada 1000 Hotman di luaran sana. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Lu kagak demen ya sama yang namanya kata-kata damai. Mendingan nih ya, lu fokus aja sama penyakit lo. Yang katanya orang hebat, punya rumah banyak, duit banyak, mobil banyak. Harusnya fokus sama penyakitnya. Masa duduknya kursi roda? Setidaknya lu bisa berobat lah buat diri lo sendiri. Baru lu fokus sama pengobatan orang lain. Sekarang lu cari-cari musuh. Musuh lo sekarang perempuan pula lagi. Aduh, makanya sembuhin dulu sakitnya. Yang namanya asam urat itu kagak enak. Jagoan masa duduknya kursi roda. Gimana sih? Lu bisa berisik, gue juga bisa berisik nih. Akhirnya Bang Hotman Paris itu turun tangan ngebantuin Tenopi dalam pusaran Agus donasi. Bener-bener ya pengacaranya si Agus tuh ya. Kok malah nyerang personal? Udah malah ngatain Mbak Novi Germo, udah ngatain Mbak Novi penjual anak ODGJ, udah ngatain Mbak Novi pemakai narkoba, udah ngatain Tenopi punya orang dalam di Mabes Polri, makanya kasus yang lalu-lalu itu hilang begitu aja. Aduh, Bang, ingat pengacaranya Agus, Anda juga manusia. Sehebat apa Anda? Sama-sama makan nasi kita. Ya nggak, gampang tergelincir mulut Anda. Ya, siap-siap dilaporin dengan undang-undang pencemaran nama baik. Saya malah ragu apakah betul saudara Alvin Lim ini sarjana hukum, kuliah hukum di mana, IPK-nya berapa? Karena sejak muncul Anda ini di kasus Agus dan Novi ini, Anda itu ngomongnya ngawur, tidak berbicara sebagai sarjana hukum, sebagai advokat yang selalu senjatanya dasar hukumnya ini. Mau dibawa ke pidana, mau dibawa ke perdata, pasal sangkaannya berapa? Bahkan Anda offside mengatakan seorang perempuan itu pelacur gitu loh. Anda lahir dari mana saudara Alvin Lim gitu loh? Anda itu saya pikir tidak memahami tentang filosofi perlindungan perempuan. Anda mengatakan saudara Novi itu adalah pelacur. Coba, wanita se-Indonesia marah kepada Anda. Perempuan se-Indonesia marah kepada Anda. Ingat itu, ingat. Ini anak 9 naga, lu dari nage mana? Tong, nage sari. Kebanyakan ngurusin orang. Kalaupun emang iya si Novi itu kerjaannya tadi, tapi untuk peruntukan orang-orang ODGJ dan anak-anak telantar, kenapa emangnya? Bagus dong, iya kan? Kenapa emangnya? Nah, tapi kan dia nggak kayak gitu. Daripada lu ngurusin Novi yang udah cakep mukanya, hatinya bagus. Bagus lu urusin gigi lu. Kan anak orang kaya tadi lu cakep kan? Urus gigi, antara gigi sama otak itu nyambung. Jadi kalau gigi lu bagus, otak lu bagus. Ya? Jangan ngeresain. Semakin hari semakin kejauhan, makin kesini makin kesana, semakin didiamkan malah semakin keterlaluan.
Iya, masa lalu Teh Novi dengan apa yang terjadi saat ini hubungannya apa? Hubungannya apa? Setiap orang memiliki masa lalu, entah itu baik ataupun buruk, itu relatif. Maka apapun bentuk masa lalunya, setiap orang berhak memiliki masa depan. Memangnya setiap manusia memiliki masa lalu yang baik semua? Tentu tidak. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, setiap orang pernah memiliki masa lalu yang buruk. Namun setiap orang pun memiliki hak untuk memiliki masa depan, memiliki hak untuk melangkah ke depan. Tidak ada manusia sempurna, Bu. Mendingan lu sesegera mungkin dirujuk ke psikiater atau ke psikolog terdekat. Kalau tidak memungkinkan, mungkin ke mantri terdekat. Karena rasanya ada yang tidak baik-baik saja sama lu tuh. Iya, makin hari makin keterlaluan. Korelasinya tidak nyambung. Kalau memang lu berniat menyelesaikan masalah, namun bukan dengan cara seperti ini, malah melebarkan masalah, malah memperumit keadaan. Katanya lu gak butuh pansos dan gak mau pansos, tapi apa yang lu lakuin melebihi pansos. Semakin hari, congor au bacot lu meracau yang aneh-aneh. Kagak nyambung, tidak ada korelasinya. Kalau memang lu tidak bisa menyelesaikan masalah, ya mbok setidaknya tidak memperberat masalah. Di saat semua pihak berusaha cooling down, dikarenakan Pak Menteri sudah turun tangan dan lain sebagainya, bahkan mendekati perdamaian karena ingin menyelesaikan dengan baik. Nah lu malah memperkeruh keadaan, memperumit situasi. Asal lu tahu aja nih, masyarakat ini udah lelah, udah jengah, udah bosen melihat polemik yang terjadi yang tidak selesai-selesai. Di saat polemik ini mendekati perdamaian, mendekati selesai, nah lu seolah-olah mencari-cari masalah, mencari-cari kesalahan orang. Lu maunya apa sih? Tujuannya lu apa? Kepentingannya lu apa sih sebenarnya? Aneh, lu lupa minum obat kali ya? Apa jangan-jangan lupa cuci darah? Cuci otak sekalian, biar waras sedikit. Ih, aneh lah kelakuan lu nih. Saran gue nih ya, mendingan lu makan seblak. Gue khawatir otaknya lu pembuluh darahnya mampet, jadi lu gak bisa berpikir dengan baik. Siapa tahu dengan lu makan seblak, otaknya lu tuh gak gesrek-gesrek amat gitu, agak sehat dikit gitu, mampetnya gak berkepanjangan. Coba makan seblak ya. Saya sayangkan banget omongan Anda karena telah menghina atau merendahkan derajat seorang wanita, yaitu Teh Novi. Gini Bang, saya ingin menjelaskan sedikit dananya dari mana. Maaf ya Bang ya, saya juga salah satu orang yang pernah memberikan donasi untuk anak-anak di yayasan Teh Novi. Jadi ketika Anda mengatakan soal pekerjaannya entah atau apa, berarti abang sudah salah satu menghina atau merendahkan derajat seseorang, yaitu adalah Teh Novi atau wanita. Dan saya sarankan untuk semua wanita yang ada di Indonesia, dimanapun itu, suarakanlah suara Anda sebagai wanita, karena seorang tidak akan mau menjadi ketika ada lapangan pekerjaan yang baik yang terbuka untuknya. Menjadi itu nggak mudah, risikonya sangat besar, bisa menjadi penyakit HIV atau spilix dan lain-lainnya. Stick tagar ya, kenapa saya stick dan tagar, dan saya kasih tanda kutip dan saya kasih tanda tanya besar tentang pembicaraan abang dan arti dan makna yang telah diucapkan. Kalau memang Teh Novi tidak terbukti, mungkin saya akan menuntut abang dengan perkataan abang yang seperti itu. Dan saya, insya Allah saya akan mewakili semua wanita yang ada di Indonesia untuk melawan abang. Kita sampai dimanapun, saya siap untuk berseteru dengan abang di pengadilan. Dan abang harus yakin bahwa abang bisa menang dari saya gitu loh. Saya hanya seorang buta huruf yang ingin menuntut abang di meja hijau di pengadilan. Jadi pikirkan baik-baik dan tarik omongan Anda. Jadi saya dulu sangat ngefans sama abang. Pada saat abang dipenjarakan, saya ikut bersuara abang. Tapi kalau sudah seperti ini di luar dari konteks yang abang lakukan, maaf, untuk kali ini abang
terpaksa melawan saya di meja hijau, Bang. Abang akan melawan orang bodoh, dan saya tantangin abang 1 kali 24 jam untuk menarik omongan abang atau mempertahankan omongan abang, karena saya mewakili seluruh kaum wanita yang ada di Indonesia. Meskipun wanita tetap saja dia mulia, dia seorang ibu. Mungkin sekian dan terima kasih, Bang.